Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, seperti janji kami sebelumnya, kita akan bahas kinerja korporasi dalam sektor teknologi informasi bersama Direktur Utama PT Pemindo Mitra Sinergi, Pak Edi Raharjo yang sudah berkenan hari di studio. Kita sapa langsung saja, selamat datang di Corporate Insight. Mas Edi, terima kasih sudah makasih juga Mas Agung sudah hadir mengundang di Corporate Insight. Dengan Mas senang Edi, hati. langsung saja kalau bisa kita coba lihat begitu ya, berdasarkan laporan digital dari Readiness Index di tahun 2021 begitu ya, tingkat kesiapan digital Indonesia belum cukup memuaskan dengan nilainya bahkan minus 0,06 skor. Ini menempatkan Indonesia bahkan di peringkat ke-73 di dunia, di 146 negara yang disurvei. Nah, pada level Asia Tenggara, proses digitalisasi dari Republik Indonesia ini masih tertinggal dari sejumlah negara-negara tetangga kita, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Mungkin Anda bisa elaborasi kelebihan dan kekurangan infrastruktur Indonesia mengenai kesiapan digital kita ini seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat perkembangan infrastruktur digital di Indonesia luar biasa sekali, especially setelah pasca pandemik ya, di mana pada saat itu pola digital itu begitu berubah, Indonesia begitu sangat mendukung digital, dan saya melihat bahwa banyak sekali kelebihan infrastruktur digital yang sudah dilakukan dari entitas-entitas, baik itu dari pemerintah, dari sisi bisnis maupun dari sisi entitas-entitas pendukungnya seperti institusi-institusi non swasta maupun non pemerintahnya. Nah, kelebihannya sendiri adalah tentunya adalah perkembangan internet yang begitu luas ya. Sekarang pemerataan internet ya, apalagi dengan adanya program pemerintah Palaparing, jalur tol digital itu juga memperluas koneksi internet ke seluruh aspek pelosok negara ini. Kemudian yang kedua, bahkan menjangkau daerah-daerah pelosok daerah begitu terpencil, ya. betul. Yang dulunya mungkin kesulitan, begitu sekarang sudah semakin terjamah begitu di internet. Betul. Jadi perluasan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah tentunya dukungan pemerintah yang luar biasa ya. Jadi dukungan pemerintah yang luar biasa dengan banyaknya kebijakan-kebijakan, kemudian undang-undang juga yang terkait dengan mendukung kebijakan-kebijakan untuk infrastruktur digital semakin berkembang. Kemudian yang ketiga adalah populasi. Jadi populasi Indonesia yang besar dan 80%-nya itu 80%-nya itu sudah melek digital, melek teknologi, sudah terjamah oleh infrastruktur digital, sudah menggunakan teknologi yang seperti internet, koneksi internet yang tentunya ini juga menambah percepatan ya kesiapan Indonesia dalam menuju Indonesia yang 4.0 begitu. Justru dengan populasi yang banyak, pengguna internet yang semakin melek begitu ya, maksudnya pengguna digital begitu yang semakin banyak, ini juga bisa meningkatkan kesiapan kita gitu. Di era digital ini begitu. Betul. Nah, cuma di sisi lain ya, kita juga melihat masih banyak PR yang harus dibenahi, seperti literasi digitalnya. Kemudian belum semua merata ya, pemahaman user dalam menggunakan teknologi itu sendiri, itu juga masih PR. Kemudian yang kedua juga terkait dengan kecepatan koneksi internet, itu juga belum merata. Di pulau-pulau Jawa, kemudian di kota-kota besar itu mungkin sudah cepat, tapi kalau di daerah-daerah tertinggal itu masih lambat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, penyelesaian kasus cyber begitu, anomali cyber ternyata tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja, karena satu dan lain hal juga ini kemudian terhubung melalui internet. Lalu regulasi apa yang kemudian diperlukan untuk menjaga stabilitas dunia digital begitu? Kembali kita akan diskusi bersama dengan Mas Edi yang saat ini masih bergabung. Mas Edi, mungkin bisa dijawab tadi ya, gimana regulasi yang diperlukan, seperti apa bentuk kerjasama yang bisa dibangun antar negara, antar lembaga atau begitu ya, agar keamanan cyber itu satu sama lain bisa terjaga. Oke, baik. Saya bicara dari sisi kerjasamanya dulu. Tentunya penyelesaian ataupun antisipasi untuk terjadinya serangan cyber ini tidak bisa dilakukan hanya oleh satu entitas saja, tapi perlu ada kolaborasi, kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga internal, lokal maupun asing, ya, termasuk seperti melibatkan
Interpol, kemudian juga BSSN, BIN, Telkom dan lain-lain itu memang harus menjadi satu kolaborasi ekosistem cyber protection. Nah, kemudian kita juga tadi Mas menanyakan terkait dengan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Yang pertama dan paling penting menurut saya adalah kebijakan tentang privacy atau perlindungan data, di mana pemerintah sudah membuat inisiatif yang bagus dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2027 tentang privacy data, data privacy. Dan menurut saya ini adalah undang-undang yang paling basic yang memang nantinya perlu ada peraturan-peraturan pemerintah selanjutnya, turunannya, untuk membuat sebuah fondasi untuk perlindungan cyber security yang lebih baik di tanah air. Karena kuncinya adalah tentang data, itu yang pertama. Kemudian kebijakan apa? Kebijakan kalau kita bicara dari sisi government maupun dari sisi corporate-nya, itu kita bisa dari sisi audit IT-nya, audit manajemen IT-nya. Kebijakan tentang bagaimana standarisasi SOP perlindungan data, baik itu dari sisi transaksi digital yang dilakukan di setiap perusahaan, di setiap lembaga pemerintahan yang terstruktur, yang ada. Yang ini belum ada ya? Dan ini belum ada menurut saya. Dan ini penting sekali, ada standarisasi tentang audit manajemen, tentang perlindungan data. Yang ketiga adalah standarisasi dari sisi infrastrukturnya. Infrastruktur apa? Kebijakan pemerintah harus membuat satu kebijakan-kebijakan yang memang harus duduk bareng dengan para LSM, lembaga-lembaga swasta, untuk merumuskan kebijakan standarisasi dari sisi infrastrukturnya. Dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti apa, do and don't-nya seperti apa begitu ya? Oke, bagaimanapun juga payungnya lebih dulu harus ada. Payungnya gitu. ada. Nah, baru habis hal ini sebetulnya terbaca atau tidak ya? Oleh pemerintah begitu? Pemerintah menurut saya sudah sangat aware terhadap ini. Menkominfo, kemudian lembaga-lembaga, apalagi dengan banyaknya terjadinya kasus-kasus cyber belakangan ini, tentunya kita sudah awareness. Yang terakhir yang mungkin penting adalah law enforcement-nya. Jadi kita sudah membuat undang-undang, kebijakan dan lain-lain. Tapi kalau ditegakkan, law enforcement-nya masih lemah, ini juga akan menimbulkan problem. Karena mungkin para penjahat cyber... Tapi kan ada polisi cyber. Ada, tapi apakah... benar-benar itu sudah ditegakkan. Kita belum lihat parameter penilaiannya seperti apa Pak, dari berapa jumlah kasus berapa yang ditegakkan gitu. Yes, ya. Dan seringkali memang kemudian beritanya menghilang begitu saja ya. Jadi belum ada memang tindak lanjut yang memang orang khalayak luas dan juga mungkin penjahat cyber tahu bahwa oh ternyata kalau ada kejahatan efeknya seperti ini loh yang menimbulkan efek jerah tadi gitu. Oke. Tapi soal keamanan begitu ya, ada infrastruktur yang mungkin perlu ada. Soal keamanan itu begitu ya. Seberapa siap kita memiliki infrastruktur tersebut? Oke, kalau kita bicara infrastruktur, kembali lagi yang seperti kita... Jenis pengamanannya itu apa? Ada dua, kalau menurut saya. Ada dua kategori yang bisa dibedakan. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur digital. Digital dari sisi fisik, kita bicara hardware dan software. Di situ kita bicara tentang keamanan jaringan, keamanan aplikasi, kemudian proteksi data digital, lalu di situ kita bicara firewall, kemudian patch and vulnerable-nya, kemudian kita juga bicara di situ adalah dari sisi dari sisi keamanan, dari sisi backup and recovery-nya, cloud security-nya dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kita bicara infrastruktur dari sisi kebijakan, policy. Itu. Jadi yang memang tadi kita sudah diskusikan di awal ya. Jadi kalau memang kebijakan, payung hukum, law enforcement itu sangat penting. Keduanya berjalan seiringan gitu ya. Pemerintah memperkirakan nilai ekonomi digital di Indonesia saat ini pemirsa juga ini mencapai bahkan nilai 90 miliar US dollar. Angka yang fantastis begitu ya di tahun ini. Dan pada tahun 2025 diharapkan ini berada pada kisaran 130 miliar US dollar. Dengan nilai ekonomi yang tinggi seperti ini, potensi kerugian akibat serangan cyber juga tentunya berjalan seiringan ya, sama tingginya begitu. Kalau potensinya besar, kerugiannya juga bisa jadi besar juga begitu ya. Karena tadi celah-celah dari keamanan cybernya juga masih cukup banyak kita lihat. Bagaimana langkah mitigasinya kalau begitu? Agar potensi ini tetap ada, tetap terjaga, tanpa, mungkin bukan tanpa, tapi kita bisa minimize potensi kerugian akibat serangan cyber. Baik, kalau kita bicara mitigasi, kita harus bicara dari sisi tindakan preventifnya dulu.
Tindakan preventif itu kita bicara dari sisi user awareness-nya. Kita harus bangun user awareness-nya dulu supaya mereka itu melek dengan yang namanya cyber security. Mereka harus melindungi dulu proteksi digitalnya mereka sendiri. Jadi nomor satu adalah user awareness. Itu mitigasi dimulai dari itu. Kita harus melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan SDM, sosialisasi lewat media-media teknologi, influencer, KOL maupun lembaga-lembaga LSM untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait dari user awareness. Kedua, mitigasinya adalah kita harus melakukan audit manajemen. Kalau kita bicara dari sisi corporate, dari sisi UMKM maupun pemerintah harus lakukan audit berkala. Jadi jangan ketika sudah kejadian dulu baru kita lakukan langkah pemadam kebakaran. Tapi biasanya seperti itu kan gitu. Ya, betul. Ketemu dulu masalahnya apa, baru. Ya, tapi kan mengobati itu lebih mahal pada saat sakit daripada kita menjaga kesehatan. Itu terjadi juga di kondisi cyber security yang terjadi. Itu biasanya terjadi ketika kita tidak mengidentifikasi masalahnya, baru betul-betul ada masalah, barulah dibuatlah payungnya begitu Betul. Tapi kenyataannya sekarang di sini kita sudah tahu ada masalah ini begitu. Kenapa tidak lebih awal dulu gitu ya? Iya, betul. Gitu. Makanya itu kita perlu langkah-langkah preventif. Baru dari situ kita bicara dari sisi langkah-langkah antisipasi korektifnya. Kita ada backup and recovery-nya, kita lakukan proteksi dari sisi teknologi security-nya dan lain-lain. Begitu. Oke, sebagai salah satu pelaku industri, khususnya One Stop Solution IT, bagaimana Anda melihat ini servicesnya? Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Oke. Tapi ditahan dulu. Oke. Usai jeda dulu, Mas Edi ya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda dengan diskusi lebih lanjut, lebih mendalam begitu terkait keamanan cyber ini bersama tetap harus sama kami di Corporate Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, industri game atau game merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi besar. Lembaga riset Ebisport pada tahun 2020 mencatat ketika wabah virus corona merebak, pengeluaran masyarakat global terhadap game telah mencapai angka 205 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.198 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2022, Fortune Business Insight mencatat nilai pasar game global sudah sebesar 249,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.892 triliun rupiah. Angka ini tumbuh sebesar 12, sekian persen menjadi 281,77 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 395 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka ini juga diprediksi akan terus meningkat hingga 665,77 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 10.386 triliun rupiah pada 2030 nanti. Kita akan kembali lanjutkan diskusi kita. Pemirsa masih bersama dengan Mas Edi, Direktur Utama PT Pemindo Mitra Sinergi. Terkait gaming dan industri permainan nih begitu, bagaimana Anda melihat industri gaming khususnya di tanah air? Oke, kalau bicara industri gaming itu kita bicara ekonomi kreatif yang terkait dengan dunia digital begitu. Pangsa pasarnya masih sangat luas sekali. Menurut data bahwa tahun 2023 itu sampai perputaran uang di industri gaming itu sampai dengan 27 triliun di Indonesia. Dan masih banyak sekali elemen-elemen yang kita bisa berkontribusi, baik itu dari sisi penyediaan hardware-nya, penyediaan aplikasi, penyediaan platform gamenya itu sendiri, infrastrukturnya, kita bicara dari sisi medianya, kemudian kita bicara dari sisi level event-event gamenya itu sendiri. Jadi potensi pasarnya masih sangat luas sekali. Masih sangat luas. Oke, PEMS ini juga salah satunya kan dikenal dengan laptop gaming. Yes. Kenapa pasar ini yang jadi fokus? Alasan tadi? Ya. Karena potensinya masih sangat besar, begitu marketnya juga masih luas, begitu. Ya. Tetapi apakah emang main game online sekarang pasarnya masih menjanjikan di Indonesia? Ya. Bukankah sekarang orang main game online banyaknya di ponsel gitu? Ya.
Oke, ini menarik karena sebenarnya industri gaming itu juga terus berevolusi. Laptop dan PC itu tetap diperlukan, Tetap ya? sesuai dengan genre gamenya. Oh, oke. Ya, kalau ponsel, yes, kita bicara mungkin game-game yang ringan, game yang mobile ya. Tapi tetap ada pangsa pasar yang memang bermain di game-game PC, game-game konsol, di mana memang membutuhkan gadget yang membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi, yang lebih mumpuni ketimbang dari menggunakan smartphone atau menggunakan tablet begitu. Oke. Dan sebenarnya kalau kita bicara gaming sekarang sudah sangat bergeser. Gaming itu kita sekarang sudah memasuki dunia content creation-nya juga. Oke. Jadi user sekarang untuk apalagi dengan berkembangnya generasi-generasi muda, milenial dan alpha, mereka tidak hanya menggunakan gadget perangkat itu hanya untuk main game, tapi juga untuk membuat konten-konten creation, video, grafis, foto dan lain-lain. Dan itu memang masih membutuhkan perangkat PC dan laptop yang mumpuni begitu, Mas. Oke. Kalau kita bicara spesifikasi laptop gaming juga ini kan fantastis ya gitu. Maksudnya harus spek monster gitu, speknya raja gitu ya. Namanya RAM-nya mungkin mesti besar, kemudian juga VGA dan tentu itu berarti secara valuasi harganya juga tidak murah. Pasti relatif lebih mahal daripada laptop-laptop pada umumnya begitu. Bagaimana Anda melihat sejauh ini minat konsumen untuk laptop gaming ini? Ya, minat konsumen sangat masih terbuka, masih luas sekali, dan sekarang sebenarnya sudah banyak fasilitas-fasilitas bagaimana untuk mendapatkan laptop atau PC game yang tadi dibilang harganya cukup fantastis, sebenarnya enggak juga. Makin ke sini brand-brand teknologi itu sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi pasar. Selain itu sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas pembayaran. Ada macam-macam ya fasilitas pembayaran, sehingga untuk mendapatkan laptop gaming, PC gaming impian itu sudah tidak terasa mahal lagi. Apalagi sudah ada pay later dan lain-lain, kredit card, cicilan dan lain-lain. Jadi fintech itu juga mendukung sehingga orang bisa memiliki perangkat gaming atau perangkat untuk video editor atau content creation yang jauh lebih affordable dan terjangkau. Begitu. Oke gitu. Apakah laptop gaming juga sekarang bisa ditambahkan additional perangkat dan lain sebagainya juga gitu? Yes. Untuk meningkatkan kapabilitasnya gitu? Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau kita bicara laptop gaming itu penggunanya itu kan selalu upgrade ya. Dan memang di beberapa tipe laptop atau PC itu memiliki kemampuan untuk di-upgrade atau di-custom. Misalkan dari sisi memori, dari sisi storage-nya, kemudian kita juga bisa bicara dari sisi beberapa laptop ada juga yang prosesornya bisa di-upgrade pun ada. Itu tergantung dari level spesifikasinya dari masing-masing model begitu. Jadi upgradability, customisasi itu masih memungkinkan, tapi terbatas tergantung dari modelnya itu sendiri. Semua orang tentu memerlukan hiburan begitu ya. Tetapi hiburannya beragam. Tidak semua hiburan itu bentuknya masuk ke dalam game. Artinya game atau permainan ini kan punya segmen tertentu, segmented begitu ya. Konsumennya sendiri kalau misalnya laptop gaming itu dari kelas apa? Dari segmen mana? Kalau kita bicara dari segmennya, tentunya kebanyakan adalah generasi muda, generasi milenial dan Gen Z ya. Kita bicara kalau range umur demografi. Tapi saya juga masih main game sebenarnya. Betul, kan masih Gen Z juga ya Mas ya. Terima kasih. Habis ini kita ngobrol. Spiritnya Gen Z ya. Nah, kalau kita bicara itu dari mulai anak SD pun, anak TK SD sudah main game Roblox, ya kan? Itu pemain game dari mulai kita balita pun mungkin sudah main game gitu, sampai dengan mungkin usia range sekitar 30-35 tahun itu masih bermain game yang aktif. Mungkin lewat itu masih ada, tapi hanya sebagai casual gamer aja. Ya, itu kalau kita bicara dari sisi usia. Dari sisi mungkin strata ekonomi, kita bicara mungkin strata ekonomi sekarang kita bicara di level menengah ya. Sebenarnya segmen A, B, C pun sudah tersasar oleh para brand-brand teknologi. Karena sekarang untuk mendapatkan gadget seperti smartphone, tablet itu tidak harus pakai gadget smartphone yang mahal untuk bermain game. Kemudian bicara laptop dan PC ataupun konsol itu pun tadi saya bilang mungkin harganya sedikit lebih mahal dari tablet dan smartphone, tapi sudah ada opsi-opsi pembelian. Bahkan mungkin opsi pembelian second pun juga termasuk juga yang terbuka. Jadi
dari sisi demografi, sosial ekonomi pun sekarang sudah meluas. Jadi tidak terbatas hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup saja. Gitu. Oke, tapi saya percaya bahwa riset ini sudah dilakukan begitu ya tentang dari kacamata Anda yang Anda sempat pelajari juga mungkin fitur-fitur seperti apa sih yang mostly dicari oleh para konsumen, khususnya konsumen di segmen ini ya, game ini gitu. Ya, oke. Tentunya fitur-fitur yang pertama adalah mereka harus bisa bermain dengan nyaman untuk game-game yang mereka biasa mainkan. Mereka bermain game first. Bentuk keyboardnya kayak berbeda ya, gitu atau? Betul. Atau kenyamanan ini bicara dari gitu? visual grafisnya dulu. Yang pertama adalah visual grafisnya. Grafisnya nyaman, tidak nge-lag, ya kan? Main smooth dulu, itu yang pertama. Kedua adalah sisi resolusi. Yang smooth itu berarti kaitan dengan RAM gitu? Smooth itu bicara video card. VGA. Bicara VGA. Kemudian display, tampilan, resolusi layar. Berapa hertz frekuensi refresh rate-nya. Refresh rate itu kaitannya dengan pergerakan dia ya? Pergerakan yang lebih tidak akan terpatah-patah ya? Gitu. Nah kemudian setelah itu baru kita bicara perangkat-perangkat pendukung. Seperti keyboard, seperti mouse, kemudian sekarang juga sudah ada Stream Deck dan macam-macam. Jadi itu menjadi sebuah ekosistem perangkat gaming yang mendukung supaya bermain game itu bisa nyaman. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat helikopter view. Industri game sendiri sekarang sejauh ini perkembangannya seperti apa di Indonesia? Ekosistemnya sudah terjalinkah gitu? Ya, kalau kita bicara industri game ini sudah semakin matang. Indonesia itu adalah salah satu negara top country di Asia yang memang memiliki penetrasi industri game yang sudah matang, yang sudah lebih mature ketimbang 5 tahun, especially setelah after pandemic ya, seperti Jepang, Korea, China dan India gitu. Jadi kita termasuk 5 top big country. Kemudian kalau bicara ekosistemnya saat ini sudah komplit saya bilang. Karena dari sisi penyediaan perangkatnya sendiri, penyedia konten dan gamenya sendiri, kemudian dari sisi event-event e-sport, event-event gamenya juga sudah ada, kemudian juga ada training school-nya juga, kemudian klub-klub e-sportnya, sehingga para sekarang game itu bahkan sekarang sudah menjadi salah satu kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah tertentu. Nah ini kan bicara dari sisi pelatihannya kan. Sekarang udah jadi masuk ke e-sport. Bahkan sekarang e-sport itu sudah masuk ke cabang olahraga. Di Asian Games, di Olympics. Jadi saya bilang ekosistemnya sudah luar biasa sekali berkembang dan sudah mulai mendekati maturity. Marketnya ada, ekosistemnya kemudian juga mendukung, infrastrukturnya mungkin bisa jadi tadi memang masih ada beberapa kendala, tapi oke lah begitu ya. Dengan ketiga faktor ini, target PEMS ke depannya akan seperti apa kalau begitu? Ini mumpung marketnya ada, mumpung ekosistem mendukung. Nanti dulu. Kita jawabnya, kita ulas bersama-sama pemirsa saja. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, dan kita akan kembali lanjutkan diskusi kita dengan Pak Mas Endi Raharjo dari Pemindo. Mas Endi, tadi kita sudah bahas soal bagaimana ekosistem digital, ekosistem dunia gaming di tanah air ini begitu mendukung. Tadi infrastrukturnya sudah ada, kemudian juga marketnya juga ada ternyata besar begitu karena segmennya juga tertentu, tapi begitu minatnya masih banyak, apalagi kita demografi kita didominasi oleh Gen Z dan juga milenial begitu ya. Gitu. Kalau begitu target PEMS ke depannya seperti apa gitu untuk melakukan ekspansi atau memperluas bidang usahanya? Baik. Jadi PEMS sendiri kita memang berfokus ke one stop IT solution untuk gamer, content creator dan juga profesional, di mana memang market terbesar kita khususnya untuk yang B2C-nya di retail, karena kita menghandle retail dan juga corporate juga, bahkan di government juga kita support. Tapi kalau bicara gaming itu lebih bicara retailnya, B2C-nya, dan kita sangat mendukung tentunya perkembangan ekosistem gaming yang sudah luar biasa besar ini dengan memberikan one stop IT solution. Itu one stop IT solution itu apa saja? Kita bukan hanya mengadakan perangkat untuk gaming atau pembuatan content creatornya juga, tapi kita juga dukung dengan layanan after sales service-nya. Service center kita juga sudah memiliki beberapa lokasi-lokasi service center yang ada di Jabodetabek, Jogja, dan service partner yang saat ini baru di Jabodetabek dan
Jabodetabek dan Jogja. Tapi kita punya service partner lebih dari 10 kota di seluruh Indonesia. Itu juga bagian dari rencana ekspansi ke depan. Karena memperkuat after sales service atau service center itu adalah kunci. Di mana kita bisa lebih dekat lagi dengan komunitas-komunitas gamer. Dan kita menjamin bahwa pelayanan kita, service kita, produk yang kita deliver itu memiliki purna jual dan juga support system yang bagus. Betul. Kemudian selain dari... Itu juga yang selalu jadi pertimbangan ya. Orang ketika mau membeli produk tertentu, ada nggak sih layanan purna jualnya gitu? Purna jual. Kalau nggak ada purna jualnya, bingung nanti kemana nih kalau ada sesuatu gitu. Dan level layanan kita itu bukan hanya sekedar memperbaiki, tapi juga konsultasi dan juga kita konsultasi di gamenya juga. Kalau mau main game ini bagaimana level settingan, settingan maupun dari upgrade software yang perlu dilakukan. Selain itu, kita juga memiliki media teknologi untuk terus memberikan edukasi bagi kalangan gamer, content creator, dan para profesional pemerhati dunia ekonomi digital dan kreatif ini. Sehingga media teknologi itu kita kolaborasi sama brand-brand teknologi untuk memberikan terus edukasi, news-news, update-update terbaru, termasuk info-info tentang games, update termasuk security dan lain-lain begitu. Baik, terima kasih Mas Edi sudah berbagi insight pada hari ini. Sukses terus, mudah-mudahan rencana ekspansi ini juga bisa berjalan dengan baik dan tentunya diapresiasi oleh market kita di luaran sana gitu ya. Kalau sekarang ada di Jabodetabek dan beberapa kota lainnya, nanti kemungkinan bisa jadi lebih besar lagi. Amin. Terima kasih. Nanti kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Insight. Dan pemirsa, demikian diskusi kita dengan Direktur dari Solusi Informasi Teknologi Digital dari PT Permindo Mitra Sinergi atau PEMS. Nanti kita akan diskusi lagi begitu dengan tema-tema lainnya. Kita sudah sampai di penghujung Corporate Insight hari ini. Akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di Plus Media Channel 419 HD dan channel 2 SD, IndiHome channel 117, Oksigen TV dan CV serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.